Teori konflik. Teori konflik memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi karena penyesuaian nilai atau harmoni. Konflik itu penting sebagai sarana untuk mengoreksi sesuatu yang tidak sesuai dengan semestinya. Teori konflik yang pertama disampaikan oleh Karl Marx. Karl Marx sering kali menjadi tokoh utama dalam berbagai pembahasan terkait teori konflik sosial. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan atau inequality yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai, konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori ini. Yang pertama, struktur kelas di masyarakat. Yang kedua, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Yang ketiga, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Yang keempat, adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Teori konflik yang kedua disampaikan oleh Lewis Coser. Lewis Coser menilai bahwa konflik memiliki fungsi positif jika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Oleh karena itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memicu konsekuensi yang bersifat positif. Selain itu, dengan adanya konflik juga dapat menggerakkan anggota kelompok yang terisolasi menjadi berperan aktif dalam aktivitas kelompoknya. Selain itu, Coser mengelompokkan konflik sosial menjadi 2 jenis, yaitu konflik yang realistis dan non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berdasar dari kekecewaan individu maupun kelompok atas berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial. Sementara konflik non-realistis adalah lahir karena ada kebutuhan untuk melepaskan ketegangan dari salah satu atau dua belah pihak yang sedang berkonflik. Teori konflik yang ketiga disampaikan oleh Dahrendorf. Menurut ia, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka dari itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tersebut. Dalam teori ini, relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Pada awalnya, Dahrendorf merumuskan teori konflik sebagai teori parsial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Lantas, Dahrendorf melihat masyarakat memiliki 2 sisi yang berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Berdasarkan pemikiran itu, Dahrendorf menganalisis konflik sosial dengan perspektif dari sosiologi fungsionalisme struktural untuk menyempurnakan teorinya. Dia pun mengadopsi teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri. Dahrendorf mengaitkan pemikiran fungsional mengenai struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antar kelas sosial. Selain itu, ia tidak memandang masyarakat sebagai sesuatu hal yang statis, melainkan bisa berubah oleh adanya konflik sosial.